Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tabi'a hudah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allum dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, segenap santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran Biting Sukodono Lumajang, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang niat dalam belajar. Di halaman 15 kitab Ta'limul Muta'allim kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihah. Wa qad warada, lan teman-teman teko atau tumeka. Wa qad warada, lan teman-teman tumeka. Fi manaqibil ilmi, ing dalam keterangan iku agungi ilmu. Fi manaqibil ilmi, ing dalam keterangan agungi ilmu. Wa fadailihi, lan pira-pira utamani ilmu. Apa ayatun, pira-pira ayah. Wa akhbarun, lan pira-pira hadis. Sahihatun, kang sahih. Masyhuratun, kang masyhur. Lam nashtagil, kang ora ketungkul sapa ingsun. Bidzikriha, kelawan nyebut ayat lan bidzikriha, kelawan nyebut ayat lan hadis. Kaila yatulah, supaya ora dadi tawa. Apa alkitabu, iki kitab. Faslun, utawi iki ku fasal. Fin niyati, ing dalam nerangaken niat. Halat ta'allumi, nalikane ngaji. Thumma la budda, mongko ora kena ora. Lahu, katwe wong. Minan niyati, sangking niat. Fi zamani ta'allumil ilmi, ing dalem mongsone ngaji ilmu. Idzin niyatu, krana utawi niat. Hiya, yo niat. Iku al aslu, dadi dasar. Fi jami'il ahwali, ing dalam sekabehane pira-pira tingkah. Artinya
kalau kita mau berbicara tentang keutamaan ilmu, tentang keagungan ilmu, maka banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih yang membicarakan tentang itu semua. Namun kata musonif di sini, kata pengarang di sini, kita tidak mau masuk lebih dalam membicarakan tentang keutamaan ilmu, tentang keagungan ilmu, tentang kemuliaan orang yang punya ilmu, supaya kitab ini tidak terlalu panjang, kaila yatula Alkitab, supaya kitab ini tidak terlalu panjang. Oleh karenanya beliau fokus kepada tata cara belajar saja. Nah, di dalam tata cara belajar ada pertama kali yang perlu diperhatikan. Sebelum orang mulai belajar, ada satu hal yang patut diperhatikan. Apa itu? Yaitu adalah niat di dalam mencari ilmu. Bukan sampean ketika belajar kemudian membaca, menulis, menghafal, murojaah, bukan itu yang penting. Yang penting justru adalah niatnya dulu. Kenapa? Karena niat itu adalah al-aslu fi jami'il ahwal. Karena dia menjadi pokok, menjadi dasar, menjadi pondasi dari segala sesuatu. Itu niat. Salat kita bisa sah tergantung dari niatnya. Belajar kita menjadi sah karena Allah Ta'ala tergantung dari niatnya. Sampian memberikan harta kepada orang lain, bersedekah, memberikan hadiah, tergantung dari niatnya. Terkadang ada orang yang memberikan hartanya kepada orang lain, tapi niatnya aneh-aneh. Niatnya aneh-aneh. Ada yang perhatian kepada sampian. Taruhlah Aldebaran katanya, seorang cowok ganteng, perhatian kepada Sekar. Niatnya sebenarnya contoh ya Sekar ya, mohon maaf. Niatnya sebenarnya adalah karena dia merasa kasihan dengan si Sekar. Setiap hari sibuk mengerjakan pekerjaannya. Akhirnya dibantu sama Aldebaran. Tapi si Sekar ini membacanya lain. Membacanya, oh kayaknya Aldebaran ini punya rasa sama saya, gitu. Punya perasaan cinta kayaknya. Nah, ini salah baca ini. Padahal niatnya tidak untuk mencintai si Sekar, tidak, tapi cuman sebatas teman saja yang mau membantu karena dia sibuk. Maka niat itu penting. Nanti kita akan jelaskan betapa pentingnya niat itu. Terkadang ada amalan-amalan kecil. Amalan ini kecil sebenarnya, tidak terlalu besar, tapi menjadi bernilai besar karena niat. Ada amalan besar yang kemudian menjadi kecil gara-gara salah niat. Tidak bernilai bahkan kalau salah niat. Seseorang yang berderma mendonasikan hartanya 1 miliar kepada korban bencana, tapi niatnya dia bukan benar-benar ikhlas, tapi ada embel-embel supaya orang memilih dia. Kebetulan dia lagi mencalonkan DPR contohnya. Artinya dia niat untuk mendapatkan jabatan itu, bukan ikhlas karena Allah Ta'ala. Akhirnya sedekah yang dia berikan itu tidaklah bernilai, tidak mempunyai nilai, pahalanya tidak ada. Ada orang yang melakukan perbuatan kecil, hanya menyumbang 1.000 rupiah untuk masjid,
di amalan-amalan pinggir jalan itu, niatnya tulus karena Allah Ta'ala, maka itu akan dicatat besar. Kenapa? Karena dia niatnya tulus untuk benar-benar membantu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, seseorang yang akan masuk ke dunia ilmu menjadi pelajar, maka pertama kali yang perlu ditata itu adalah niatnya. Anak yang mau pergi ke pondoknya, mau ke pondok barunya, memang penting dia harus siapkan baju-bajunya, dia harus siapkan buku-bukunya, disiapkan juga sangunya, disiapkan juga mentalnya, penting. Tapi tak kalah lebih penting, dan itu menjadi yang paling penting menurut saya adalah niatnya. Jadi niat ditata kembali. Kalau ada orang yang belajar di pondok, kemudian dia niatnya adalah mencari harta, atau niatnya adalah supaya tidak kalau dalam bahasa Madura itu pelakeen orang tuanya, tidak dinikahkan, akhirnya dia lari ke pondok saja. Atau dia itu pergi ke pondok supaya dikatakan sebagai santri yang solihah, niatnya sudah enggak benar, maka itu tidak akan mempunyai nilai, tidak akan berpahala. Maka sekali lagi, niat menjadi penting, bukan hanya bagi orang yang belajar saja, di segala apapun. Segala apapun, sampean kerja, sampean belajar, sampean berbisnis, niatnya harus lurus. Di samping sampean mendapatkan profit, keuntungan, kalau sampean niatnya lurus, maka insya Allah mendapatkan pahala. Sampean COD-an di Pasirian, tempatnya jauh, ternyata sampai di lokasi sampean hanya di PHP, hanya di PHP. Apa PHP itu? Iya. Padahal sudah senang karena katanya order sampai 10 pieces. Tapi ternyata nggak jadi. Kalau sampean niatnya itu hanya bisnis saja, mungkin sampean akan merasa kecewa. Tapi kalau sampean itu niatnya adalah juga beribadah, maka insya Allah tidak akan ada yang sia-sia. Sampean pergi ke sana meskipun rugi secara finansial, insya Allah untung secara pahala. Sampean dicatat pahalanya oleh malaikat. Sampean mau menjadi ibu rumah tangga, nanti ketika sudah menikah, sampean akan menjadi ibu rumah tangga. Niatnya ditata. Bukan hanya orang berkeluarga itu niatnya adalah untuk memperbanyak keturunan, memang penting itu, atau dalam rangka untuk banyak mengumpulkan harta, memang penting. Tapi tak kalah lebih penting adalah menata niat. Sampean niat nikah itu adalah untuk mengikuti sunnah Rasul, dalam rangka untuk memperbanyak keturunan yang soleh dan solihah, dalam rangka untuk menjaga hawa nafsu. Itu. Atau saya online seperti ini, di online kan juga harus niatnya dijaga. Jangan sampai kita ngaji online semacam ini, wah niatnya yang macam-macam supaya tenar, meskipun di YouTube-nya tidak ada yang nonton. Supaya tenar, popularitas, atau mengharapkan Google AdSense. Tahu Google AdSense sampean? Ketika YouTube sampean itu ada iklannya itu, makanya jangan lupa subscribe. Katanya ya. Ketika sudah banyak iklannya itu, kemudian banyak datang endorsement kepada sampean, seperti itu, jangan itu kemudian menjadi tujuan akhir. Niatkan bahwa sampean ngaji online, di online kan seperti itu adalah karena Allah Ta'ala,
dalam rangka untuk menyebarkan ilmu. Itu saja. Kalau kita ngaji biasa seperti ini, paling yang mendengarkan hanya 6 orang ini saja. Tapi kalau di online kan, terakhir, video yang terakhir kemarin itu, yang hari apa itu? Pokoknya sebelum ini, itu sudah ditonton 603 orang. 603 orang. Meskipun mungkin mereka hanya nonton di awal-awal saja. Ya wallahu alam, apakah mereka mau nonton sampai selesai ataupun hanya lewat saja. Yang intinya bahwa kita sudah berniat untuk menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah taala. Bagaimanakah niat di dalam hadis, di dalam ayat Al-Qur'an? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk selanjutnya kita akan perdalam materi niat dalam belajar ini secara offline. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.